Di wilayah Singosari, Kabupaten Malang, berdiri sebuah tempat yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, Museum Singasari. Museum ini menyimpan beragam peninggalan Kerajaan Singasari, kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di Jawa Timur pada abad ke-13. Berdirinya Museum Singasari menjadi wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap pelestarian sejarah dan budaya lokal. Melalui museum ini, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang kita. Pertanyaan pertama, bisa Bapak jelaskan secara singkat bagaimana awal mula berdirinya Museum Singasari? Nah, untuk pertama, Museum Singasari berdiri tanggal 20 Mei tahun 2015, di mana itu didirikan oleh pemerintahan Kabupaten Malang. Waktu itu di era Bapak Rendra sebagai bupatinya. Seperti itu. Nah, sejarahnya kenapa ingin berdiri Museum Singasari, karena dulunya kerajaan di Singasari itu adalah kerajaan Tumapel, itu yang sangat terkenal. Mungkin dari situ beliau ingin mendirikan museum untuk sebagai tempat pembelajaran generasi muda. Museum Singasari merupakan sebuah museum yang dibangun dengan tujuan untuk melestarikan peninggalan-peninggalan kerajaan yang ada di daerah Singasari. Salah satunya Kerajaan Tumapel. Kerajaan Tumapel bermula sebagai daerah bawahan Kerajaan Kadiri, wilayah Malang pada awal abad ke-13. Wilayah kecil ini dipimpin oleh Tunggul Ametung sebelum muncul tokoh penting bernama Ken Arok. Dengan ambisi besar dan dukungan dari masyarakat, Ken Arok merebut kekuasaan dengan menumbangkan Tunggul Ametung, lalu menjadikan Tumapel sebagai kerajaan merdeka. Di bawah kepemimpinannya, Tumapel tumbuh kuat dan akhirnya berhasil mengalahkan Kediri, sebuah kemenangan yang menandai lahirnya kerajaan Singasari. Setelah Ken Arok wafat, Tumapel melebur ke dalam Singasari sehingga nama Tumapel tidak lagi digunakan sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Namun perannya sangat penting karena dari sinilah bermula dinasti dan kekuatan politik yang kelak melahirkan kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit. Berapa jumlah koleksi yang dimiliki Museum Singasari saat ini? Apakah semuanya merupakan artefak asli atau ada juga yang replika? Jadi sebetulnya ya kita di sini kita namakan ruang selasar ya. Ruang selasar. Kalau jumlah koleksi kita di sini kurang lebih antara sampai 230 sampai 250-an. Kalau untuk replika juga asli kita juga punya. Jadi di sini ada replika, juga ada yang asli. Nanti kita bisa lihat langsung ke ruang pamer, di mana ada yang replika, juga ada yang asli seperti itu. Dari sekian banyaknya koleksi mana yang menjadi unggulan atau paling sering menarik perhatian para pengunjung? Kalau merujuk ke koleksi ya, semuanya di sini semuanya nilainya nggak ada kita yang unggulan, semuanya bernilai sejarah. Jadi kita nggak ada, semuanya peninggalan zaman dahulu itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kita nggak bisa mengunggulkan, semuanya mempunyai nilai yang sejarah. Jadi semua di sini koleksi di sini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kalau saya sendiri yang menyebutkan nggak ada tingkat-tingkatan. Juga ada sebagian pengunjung itu yang bagus, tapi kalau menurut kita semuanya nilai sejarah itu sangat tinggi seperti itu. Di Museum Singasari ada banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang kita bisa pelajari. Beberapa peninggalannya seperti Arca Dewi Durga. Arca ini merupakan sebuah perwujudan Dewi Durga, dewi dalam ajaran Hindu yang melambangkan kekuatan, perlindungan, dan juga kemenangan atas kejahatan. Dalam ikonografi Nusantara, Durga sering digambarkan sebagai Mahisasura Mardini, yaitu sosok yang mengalahkan raksasa Mahisa dengan banyak lengan yang memegang senjata. Arca ini umumnya ditemukan di candi-candi Hindu, seperti di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada Arca Ganesha. Arca Ganesha merupakan sebuah arca dewa Hindu yang melambangkan ilmu pengetahuan,
kebijaksanaan, dan penghalau rintangan. Ciri khas arca ini tampak pada kepala gajah, tubuh kokoh, dan mahkota yang menunjukkan kedudukannya sebagai dewa yang penting. Detail ukirannya mencerminkan seni Jawa kuno, dan arca seperti ini biasanya ditempatkan di ruang suci sebagai simbol perlindungan dan juga pembuka jalan. Dan yang selanjutnya ada Arca Nandi. Arca Nandi merupakan sebuah patung lembu suci dalam agama Hindu yang berperan sebagai kendaraan Dewa Siwa, sekaligus menjadi penjaga setia tempat pemujaan. Nandi melambangkan kesetiaan, kekuatan, kesabaran, dan pengabdian tanpa pamrih kepada Tuhan. Dalam tradisi pemujaan, arca Nandi biasanya ditempatkan di bagian depan Candi Siwa dan menghadap langsung ke arah lingga. Penempatan ini merupakan sebuah simbol hubungan spiritual antara umat, Nandi, dan juga Dewa Siwa. Nah, selain arca-arca yang sudah disebutkan, masih banyak peninggalan-peninggalan yang lain seperti lingga, artefak kepala hewan, topeng Malangan, berbagai macam keris, dan masih banyak peninggalan bersejarah lainnya. Menurut Bapak, bagaimana peran Museum Singosari dalam mengenalkan sejarah dan budaya lokal kepada masyarakat, khususnya generasi muda? Bagaimana peran museum untuk mengenalkan kepada generasi muda? Alhamdulillah selama ini peran museum sudah, kalau menurut saya sendiri pribadi sudah bagus sekali, dimana dari tahun ke tahun kita peningkatan jumlah pengunjung sudah banyak. Pertama gini, untuk pengenalan dari museum sendiri tentunya kita mengadakan promosi pemasaran ke sekolah-sekolah. Nah dari situ sekolah-sekolah mengadakan program kunjungan ke museum atau open class seperti itu biasanya. Jadi secara nggak langsung generasi muda itu mengetahui apa sih yang ada di museum itu, koleksi apa sih, sejarah apa sih yang bisa diceritakan di museum itu seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau museum sendiri itu sudah berperan banyak, walaupun tergantung dari generasi muda itu sendiri, tapi tidak luput dari kita memasarkan atau promosi ke tempat-tempat seperti sekolah, tentunya seperti itu yang banyak kelompok-kelompok. Izin bertanya Pak, bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan Museum Singasari selama ini? Alhamdulillah untuk respon masyarakat di sini bagus sekali. Pertama kita apa? Museum ini bukan kita di sini free, tidak memungut biaya. Jadi masyarakat bisa menggunakan, contohnya di sini di pendopo sini. Jadi masyarakat menggunakan pendopo ini untuk sendera tari, latihan tari. Jadi secara nggak langsung museum ini juga bermanfaat juga untuk masyarakat, entah untuk pada waktu pelepasan murid atau wisuda anak TK, anak SD juga ini bisa digunakan. Jadi kalau menurut saya manfaatnya banyak sekali. Dari sisi lain mereka bisa langsung bisa melihat koleksi, di satu sisi lain mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini, tentunya dengan jadwal tertentu. Dari Singasari, kita belajar tentang kebesaran, kearifan, dan semangat yang tak lekang oleh waktu. Mari jaga bersama warisan sejarah ini sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia.